Assalamualaikum teman-teman, semoga senantiasa selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini seperti biasa, ikutin hari-hari aku, dimulai dari olahraga supaya hidup kita makin sehat dan bugar. Luluh, tumben iki kok videonya olahraga ya kan. Dikarenakan ramalan BMKG kedepannya, Yunurul Hidayati ini akan makan banyak makanan. Maka untuk menjaga kondisi ini agar tetap stabil dan juga tetap ideal, maka harus membakar kalori dulu. Loh, lah ngapain mau makan banyak? Mau ada hajatan tadi rumah? Lebih dari hajatan, bukan hanya hajatan, ini adalah berhajat-hajat. Ndak yo, ini adalah pertanda baik. Sebaik itu pertanda, yaitu tanda ketika mertua telah tiba ke rumah, yang menandakan setelah ini akan lebih sering kecapan. Apa kecapan, Mbok? Kecapan itu makan. Jadi sudah sering kejadian ketika menantunya ini mengucap satu makanan, sudah dipastikan akan segera dibuatkan. Ngono le aku lemu jari sulapa. Jadi supaya lebih bisa menjaga kesehatan dan bisa makan tanpa kepikiran, kita harus diimbangi dengan olahraga. Kok malah bahas olahraga terus toh? Ya pokoknya ngene iki lho yo. Ini karena aku nyeletuk botokan, mertuaku mencarikan bahan-bahan dan langsung eksekusi bersama. Ini anak-anakku sibuk juga untuk membantu. Lah ini bikinnya banyak, tapi yang dimakan nanti paling cuma 2, 3, paling banyak cuma 5, sisanya dibagikan ke tetangga. Dikarenakan bahan-bahannya diperolehkan bersama, daunnya diambilkan dari tetangga sebelah kanan, lamtoro dari tetangga sebelah kiri, tahu tempe beli, urang juga beli. Ya begitulah ya kalau hidup di desa, kebersamaan masih melekat di dalamnya. Jadi ini tadi tahu tempe yang setelah dikukus lalu dipotong kecil-kecil, dicampur dengan kelapa muda, udang, lamtoro, dan bumbu yang saya tidak tahu apa aja isinya itu bumbunya, bahannya ya, karena mertua yang suapin. Maka ya sudah, kalau sudah jadi seperti ini, ditambah dengan masako, garam, dan lain sebagainya. Pokoknya saya kurang ngerti bahan detailnya ya teman-teman ya. Ini by the way ternyata videonya panjang sekali, enggak saya cutting sama sekali, cuman dipercepat saja. Tapi ya wes lah, semoga teman-temanku enggak bosan lihat proses membuat botoan ini ya. Oh iya, ini botoannya juga bisa dimasukkan dalam menu food prep ya. Jadi dalam kondisi sudah dikukus itu tadi kan didinginkan dulu di luar, lalu setelah dingin dimasukkan ke dalam freezer. Itu nanti kalau lagi ngidam lagi atau kepengen lagi, itu dari freezer dikeluarkan, bisa dikukus lagi. Kalau nggak ada kukusan ya bisa di microwave, tapi saya belum punya microwave, punyanya kukusan, jadi ya saya kukus. Jadi bukan hanya makanan milenial yang bisa dijadikan food prep, tapi makanan desa pun bisa. Tolong jangan salfok mendengar suara yang ada di belakang suara saya ya. Dikarenakan ketika saya mengisi suara di dapur ada orang bantu masak buat si tukang yang sedang bekerja di rumah, yang begitulah pokoknya, jadi berisik sekali. Mau ambil suara ketika sunyi, tapi ketika malam hari diri ini ingin bubuk saja begitu, pengen nyantai, nggak pengen ngisi suara. Ya wes, lek ora mood kaiso dipaksa ya, dipaksa ya. Dan inilah pola saya ketika nunggu si dandang kukusannya mendidih. Ini saya menjoget-joget membawa botoan ini, hehehe.
Dan ini sudah proses mengkukus. Oke, ini kita masukkan ke dalam panci. Bukan panci yo, ini namanya adalah dandang jadulita alias jaduliti, dandang jadul masa kini dan selamanya. Lah, dan ini adalah penampakan ketika sudah matang, dan setelah ini waktunya bagi saya untuk menikmati nikmat Tuhan yang Maha Esa. Setelah makan, setelah mandi, setelah bersih-bersih dan semua realita kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan menantu rumah tangga dan suami rumah, istri rumah tangga telah selesai, maka saya langsung berangkat ke kantor, di mana kantor itu terletak 5 langkah dari rumah, untuk menyelesaikan beberapa pesanan. Dan saya mau mengingatkan sekali lagi dan beberapa kali lagi kepada yang membutuhkan piala, segera merapat dan hubungi admin kami ya teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menikmati video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.